Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada pertemuan kali ini, hukum agraria membahas pada pendaftaran tanah di pertemuan ke-14. Tujuan pembelajaran mengenai pendaftaran tanah pada materi ini akan dijelaskan mengenai pendaftaran tanah melalui Badan Pertanahan Nasional atau yang sekarang kita sebut dengan ATR. Pertama, menjelaskan prosedur pendaftaran tanah di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan definisi pendaftaran tanah secara sporadik maupun secara sistematis. Baik, sebelum jauh kita bahas mengenai pendaftaran tanah. Apa itu definisi pendaftaran tanah atau apa itu pengertian tanah, pendaftaran tanah? Dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, kegiatan pendaftaran tanah disebutkan pada pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 61, yaitu kegiatan pengukuran, pemetaan dan pembukaan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat. Unsur-unsurnya ada pertama, adanya serangkaian kegiatan. Kata-kata serangkaian kegiatan menunjukkan kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang berkaitan antara satu dengan yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangkaian pemberian jaminan kepastian hukum untuk bidang pendaftaran bagi rakyat. 2. Dilakukan oleh pemerintah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum. Ini dilakukan oleh Badan Pertanahan yang berada di objek letak tanah tersebut. Yang ketiga, secara terus-menerus atau berkesinambungan. Kata terus-menerus atau berkesinambungan menunjukkan kepada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari, seperti dilakukannya proses peralihan hak atau jual beli, seperti dilakukannya hibah atau dilakukannya wakaf atas tanah tersebut. Yang keempat yaitu secara teratur. Teratur di sini menunjukkan bahwa semua kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Yang kelima, bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun. Nah, ini kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek tanah atas hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan tanah wakaf, dan hak milik atas satuan rumah susun. Yang mana ini semua dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Yang keenam, pemberian surat tanda bukti hak. Apa itu surat tanda bukti hak? Yaitu bukti kepemilikan seseorang karena peralihan hak yang diakibatkan oleh jual beli, diakibatkan oleh hibah. Dan yang ketujuh, hak-hak tertentu yang membebani. Nah, dalam hal ini dikaitkan atau disebutkan dalam peralihan hak karena hak tanggungan atau jaminan, di mana hak kepemilikan seseorang dijaminkan atau diberikan jaminan kepada pihak ketiga. Sudikno Mertukusumo menyatakan bahwa dalam pendaftaran tanah dikenal dua macam azas. Yang pertama, azas spesialitas atau spesialitet, dan kedua, azas open barhead atau azas publisitas.
Pengertian di mana azas spesialitas ini pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan atas dasar peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada azas publisitas, azas yang memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi subjek haknya. Disebutkan juga pada pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, ada azas sederhana dan pelaksanaannya, ada azas aman, ada azas terjangkau, dan azas mutakhir, serta azas terbuka. Inilah yang dilaksanakan dalam melakukan pendaftaran tanah. Demikian yang saya sampaikan guna pelaksanaan pendaftaran tanah pada hukum agraria. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.